Iman kami telah dibangkitkan. Kami percaya Engkau sedang mengerjakan bagian-Mu, menolong kami. Berbicara lewat firman Tuhan pada sore hari ini, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara merasakan ada Tuhan di tempat ini? Tuhan menjamah? Haleluya. Saya belum dengar suara-suara yang ada di sini. Amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dari Yesaya pasal 48 ayat 8 sampai 13. Kalau teman-teman yang ada di luar kota yang sedang menyaksikan juga, teman-teman New Life Family yang ada di Sidoarjo, yang ada di Makassar, kalau saudara, dan juga ada di Manado, kalau saudara sedang menyaksikan di Instagram, mari membuka ayat bersama-sama dengan kita yang ada di Gading Serpong. Yesaya 48 ayat 8 sampai 13. Janganlah takut, jangan bimbang. Itu tema yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada sore hari ini. Yesaya 41 ayat 8 sampai 13. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Luar biasa firman Tuhan. Tetapi ini akan menjadi biasa-biasa saja ketika kita tidak memahami, kita tidak mendapat pertolongan Roh Kudus untuk kita mengerti apa yang tadi baru kita baca. Nah, saudara-saudara, apa yang tadi kita baru baca? Pertama, perkataan Allah sendiri tentang siapa, tentang keberadaan diri saya dan diri saudara. Perkataan Allah tentang diri kita. Tadi Yesaya 41 ayat 8 kita telah baca, tetapi engkau, tetapi saya nih, tetapi engkau Juan, tetapi engkau Leli, tetapi engkau Rafa, tetapi engkau Nisi, tetapi engkau saudara-saudara, engkau yang ada di tempat ini, yang ada dimanapun di dunia, engkau yang dipilih Tuhan, dikatakan engkau adalah hambaku yang telah kupilih, keturunan Abraham. Saya dan saudara keturunan Abraham. Engkau adalah orang-orang yang Bapa kasihi. Engkau, siapa engkau? Engkau adalah orang yang telah diambil dari ujung-ujung bumi. Engkau yang telah dipanggil dari penjuru-penjuru ujung-ujung bumi. Dan Allah Bapa berkata, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Penting untuk kita tahu, penting untuk saudara tahu, saudara dipilih Tuhan. Saudara tidak pernah ditolak Tuhan. Barang siapa datang kepada Allah, sebesar apapun, seburuk apapun, seperti apapun dosa yang pernah engkau lakukan, engkau dipilih dan engkau tidak pernah ditolak. Amin.
luar biasa kasih Bapa buat kita. Kita berharga bukan karena diterima oleh orang lain. Kamu berharga bukan karena kanan kirimu, teman-temanmu nerima. Ada kan orang kalau masuk dalam pergaulan yang baru, masuk sekolah yang baru, pindahan, siswa pindahan. Kalau diterima langsung sama teman-teman, rasanya senang ya. Tapi kadang-kadang ada teman-teman yang jaga jarak sama kita. Atau kita sebagai karyawan yang baru masuk ke sebuah perusahaan, kita senang kalau semuanya nyambung dan menjadi ramah, rasanya langsung nge-blend satu chemistry gitu ya. Tapi ada kadang-kadang kita masuk satu lingkungan, aduh kayaknya orang ini gak suka sama kita, orang ini menolak kita. Saudara, masalah penolakan dan penerimaan adalah tentang Allah dengan kita manusia. Kita berharga, saudara punya harga diri, saudara punya nilai diri, saudara berharga bukan karena diterima oleh manusia, dan juga saudara misalnya malah tertolak. Saudara tertolak juga bukan karena manusia. Selama kita punya hubungan, kita mengerti punya hubungan dengan Bapa, kita tahu nih Bapak itu nggak pernah nolak saya, Bapak itu merangkul saya, Bapak itu memilih saya. Apapun perlakuan manusia, kita selalu ada rasa penerimaan dan jauh dari rasa tertolak. Ingat saudara, kita berharga bukan karena diterima oleh manusia. Saudara berharga bukan karena saudara diterima oleh siapapun. Saudara tertolak juga bukan karena sebenarnya manusia menolak, tetapi ada yang perlu dibereskan antara diri kita dengan Allah. Dan penerimaan dan penolakan adalah tentang kita dengan Bapa. Dan firman Allah katakan, Anda tidak pernah ditolak. Malam hari ini Anda datang kepada Tuhan membawa masalah apapun, membawa persoalan apapun, membawa diri rasanya aduh saya sudah berdosa, saya sudah bersalah, saya sudah gagal, segagal apapun. Allah tidak pernah menolak. Manusia mungkin menolak, bahkan manusia mungkin menghakimi kita apa langkah-langkah yang kita ambil dalam hidup kita. Seringkali manusia lebih melihat dari kulitnya dan menghakimi kita. Tetapi Allah mengerti hati kita. Dan ketahuilah, Allah tidak menolak engkau. Selama kita masih diberi nafas, selalu masih ada waktu untuk kita kembali datang kepada Bapa. Dan kita tidak pernah ditolak. Ayat 9 berikutnya, Yesaya 49 kan tadi bilang, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, Engkau hambaku. Hai, engkau hambanya Allah. Saya Rizka adalah hambanya Tuhan. Tuhan telah memilih Rizka dan tidak menolak Rizka. Katakan ini untuk namamu masing-masing. Tuhan telah memilih Nisi dan Tuhan tidak pernah menolak Nisi. Tuhan telah memilih Leli dan tidak pernah menolak. Yang terpenting adalah Allah yang memilih. Bukan siapa yang memilih saudara yang ada di dunia. Allah memilih, Allah memanggil, dan yang paling indah, Allah menerima. Mau kita IQ-nya jongkok kata dunia, IQ kita tuh mungkin kecil. Tes IQ orang-orang 129 ke atas, mungkin kita nggak sampai 120, 117 begitu kan, rata-rata 115. Aduh rasanya IQ kita jongkok kata orang-orang. Atau kepandaian kita, mungkin kita nggak ranking 5 besar, kita nggak ranking 10 besar, kita ranking 20 ke atas. Allah menerima sebodoh apapun kita. Allah menerima apapun penampilan kita, karena nilai diri kita yang sesungguhnya, nilai diri saudara ini bukan seberapa kali Anda beribadah dalam hari Minggu atau dalam satu bulan. Nilai diri saudara bukan berapa sering saudara memperlihatkan kepada orang-orang, sharing kepada orang-orang tentang ayat-ayat Alkitab mungkin di media sosial. Nilai diri saudara bukan berarti Anda pasang foto-foto di media sosial sedang khotbah atau sedang membawa firman, atau sedang nyanyi, atau posting-posting sesuatu yang orang akan melihat saudara sedikit lebih rohani dari yang lain. Bukan itu nilai diri kita, tetapi nilai diri kita sesungguhnya terdapat di dalam penerimaan tangan Allah.
Kalau Allah menerima saudara 100%, 100% saudara punya nilai diri yang luar biasa. Kayaknya mati ya. Oke. Oke. Perintah yang kedua, perintah Allah kepada kita. Nah, kita baca ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 ini berjanji isinya, tapi didahului dengan perintah. Kalau tadi pertama kita belajar, kita tahu apa kata firman tentang diri kita. Yang kedua, kita mesti tahu apa perintah Allah di dalam Yesaya 41 ini yang kepada kita untuk kita menerima janji-janji Tuhan. Yang pertama, jangan takut dan jangan bimbang. Kadang-kadang kita belum mengalami sesuatu yang mengerikan, tapi kita sudah menjadi takut. Kadang-kadang kita belum mengalami sesuatu yang mencelakakan, tapi pernah nggak saudara mikirnya udah gimana ya kalau saya celaka, ya kan? Saudara belum gagal, tapi udah bimbang duluan, kayaknya gagal deh, ya. Saudara belum mencoba, tapi udah mikir duluan, kayaknya nggak bakalan bisa. Halo, firman Tuhan bilang, jangan takut, jangan bimbang. Sebab apa? Oh, sebab saya udah belajar. Bukan. Oh, sebab saya sudah yakin. Oh, sebab saya hebat. Bukan. Sebab aku ini, sebab Bapa itu Allah kita. Sebab aku ini akan meneguhkan engkau. Waktu kita berjalan mulai dulu 1-2 langkah, mulai ragu-ragu nih. Kayaknya salah jalan nih. Kayaknya kita mau gagal nih. Lalu ada lagi suara dia. Hei, aku akan pegang kau supaya kamu gak jatuh, supaya kamu sampai kepada tujuan itu yang Tuhan udah kasih tahu jalannya. Kamu harus ke situ. Jalan lagi. Tuhan megang. Gemeter nih kayaknya, mau gagal nih. Aduh, aku mau jatuh, takut nih. Ada lagi katanya, aku pegang kamu dengan tangan kanan yang membawa apa? Katakan sama-sama. Membawa apa? Membawa apa? Kemenangan. Yes. Tangan kanan Tuhan memegang saya dan saudara untuk membawa kemenangan. Tapi untuk bawa kemenangan itu ada perintahnya. Yaitu apa tadi? Jangan takut, jangan bimbang. Langkah. Pernah nggak punya pengalaman naik itu loh yang ada di apa sih namanya yang alam terbuka kita outbound ya, outbound kan namanya, ya gitu-gitulah yang di itu kan. Terus saya suka waktu anak-anak masih kecil saya bawa, terus main yang jembatan tapi goyang-goyang, cuma ada 1 papan, 2 papan, 3 papan gitu. Kita harus jalan di atasnya sampai ke tujuan. Tapi kan kalau di tengah jalan tuh kayak terusin atau mundur ya, terusin atau mundur gitu kan. Kadang-kadang kita mundur aja apa terusin. Melangkah dulu, jangan takut, jangan bimbang. Apa yang kita lakukan hari ini? Kita melangkah membuat satu home church, gereja yang berada di rumah-rumah, di mana itu ada dalam firman Tuhan. Kita melangkah, kita lihat nanti
Tuhan akan pegang, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan membawa kita kemenangan, dan kita akan melihat hasilnya bukan dengan mata atau pikiran perencanaan manajemen kita hari ini, tetapi dengan mata iman. Hasil akan mengikuti. Saudara-saudara, hasil tidak pernah mengkhianati effort, usaha. Hasil tidak pernah mengkhianati perjuangan. Ada perjuangan, pasti ada hasil. Berikutnya, yang ketiga, dalam ayat-ayat nanti kita baca ada pembelaan Tuhan bagi kita. Kita lihat ya. Ayat 11 mengatakan, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu, dan kena noda orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Artinya, selama kita hidup di dalam hubungan yang benar, nilai diri yang benar, bahwa nilai diri kita 100% adalah bagaimana penerimaan Allah kepada saya dan saudara, apapun tantangan, apapun musuh kita ya, firman Allah berjanji, musuh kita pun dipermalukan, musuh kita mendapat malu, ada amin. Musuh kita yang lenyap, bukan kita yang lenyap. Musuh kita yang malu, bukan kita yang malu. Walaupun kadang-kadang banyak persoalan, banyak masalah di depannya, kita duluan ya rasanya malu. Diperlakukan tidak adil oleh pemimpin misalnya. Diperkatakan segala yang buruk tentang kita misalnya. Lalu di posisi kita sedemikian rupa tidak punya posisi untuk melakukan pembelaan diri. Dengan kata lain, mungkin mikrofonnya bukan di kita, mikrofonnya ada di orang-orang yang sedang menjatuhkan kita. Coroknya mungkin gak di kita, kendalinya bukan di kita. Apalagi kita tidak di posisi pimpinan misalnya, atau teman-teman. Ada orang-orang yang memang punya pengaruh yang lebih daripada kita. Teman-teman itu mungkin mempermalukan kita sehingga kita yang orangnya submisif, tidak dominan, kalah gitu rasanya. Halo, pegang firman Tuhan ya malam hari ini. Musuh kita mendapat malu, musuh kita yang binasa. Dan apa saudara-saudara di ayat 12, musuh kita yang lenyap, bukan lenyap saja, musuh kita walaupun dia masih ada, hilang kekuatannya, gak ada powernya. Itu siapa yang bisa bikin? Cuma Tuhan. Kadang-kadang gak bisa kita, cuma Tuhan yang bikin. Yang kita bisa pun kadang-kadang cuma apa? Berdoa, berharap. Berdoa, berharap. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Ayat 12, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau. Mana tuh orang-orang yang tadi melawan saya? Mana tuh orang-orang yang tadi jahat sama saya? Ya, mana tuh orang-orang yang kemarin itu menuding saya, menghakimi saya? Kita cari, tetapi engkau tidak akan temui lagi. Karena orang-orang yang berperang melawan engkau itu akan tidak ada, akan hampa, kekuatannya hilang. Karena pembelaan Tuhan bagi saya dan saudara. Dalam hidup kekristenan, saya jamin kalau saudara peka dan mau merenungkan kehidupan saudara, saudara pasti ngalamin ini. Saya jamin saudara mengalami ini. Saya jamin akan ada orang-orang yang Tuhan izinkan ada, bukan untuk kita kalah, tetapi bukan juga untuk kita berkelahi, bukan untuk kita semata-mata bertanding melawan manusia lain, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu, dan pasti Tuhan izinkan itu dalam satu kurun waktu hidup kita, hanya untuk membuktikan janji Tuhan yang kuasa dan kebesaran Tuhan yang membela kita. Akan ada banyak kesaksian kalau saudara renungkan dan pikirkan, oh ya, ketika saya mengalami itu, Tuhan bela saya dengan caranya. Sering ya ngalamin itu. Kita cuma diam, kita serahin sama Tuhan, lalu Tuhan bela. Atau kadang-kadang Tuhan cuma memberi satu kata kalimat hikmat yang cemerlang, tiba-tiba aja Roh Kudus kasih, lalu kita mengatakannya, lalu di situ kekuatan muncul dan orang lain dikalahkan, musuh kita dikalahkan. Itulah pembelaan Tuhan bagi kita. Tuhan bela.
Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Yang keempat dan yang terakhir, kita belajar ya dari Yesaya 41 tadi. Ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janji Tuhan bagi saya dan saudara, Dia menuntun dan menjaga, Dia menolong di saat sukar. Seseorang boleh belajar dengan rajin setiap hari, ikut bimbingan belajar. Contohnya anak saya ini Rafa, sangat prepare orangnya, sangat detail, dan dia sangat mengatur strategi untuk bagaimana dia bisa lolos dan mendapatkan nilai yang terbaik. Tetapi ada yang lebih di atas apapun yang ada pada diri manusia, yaitu tuntunan Tuhan. Ya. Tuhan bisa belokin kalau yang dituju tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tujuannya apa? Karena Tuhan mau menuntun, memberi penjagaan yang sempurna, dan Tuhan akan menolong kita ketika kita berada di tempat yang tepat, yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Sebab kadang-kadang kita berjalan di tempat ke arah tujuan yang kita pikir, disitulah jalan kita, tetapi Tuhan bisa belokkan. Kami hanya berserah, kami sudah serahkan semua kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan izinkan si Rafa ini harus berada di kota ini dan di rumah ini. Kamu lihat bagi Tuhan? Tapi itu gagal? Bukan. Ingat tadi yang kita baca, itu bukan gagal, itu bukan salah jalan, tetapi inilah bentuk rangkulan Tuhan. Tuhan tuh merangkul, Tuhan tuh mau mengasihi, karena Tuhan itu nggak pernah menolak, Tuhan itu menerima. Orang lain boleh menolak kita, tapi Tuhan menerima kita. Tertolak di satu perguruan tinggi negeri? Tidak, bukan. Tertolak atau tidak tertolak itu urusan kita dengan Tuhan. Gimana? Tuhan hanya mau menuntun saya dan saudara ke tempat yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, ada nggak sesuatu yang perlu kita khawatirin? Nggak ada ya, nggak perlu ada kita khawatirin. Next, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Allah berjanji Dia menyertai. Allah berjanji Allah dapat diandalkan. Allah berjanji Allah meneguhkan. Allah berjanji Allah menolong. Allah berjanji Allah memegang. Allah berjanji Allah membawa kita, membawa kemenangan bagi kita. Kuliah sesulit apapun, kalau kuliah dijalani bersama Allah, Allah membawa kita sebagai anak-anak yang menang, bukan anak-anak yang gagal. Pekerjaan sesulit apapun, kalau Allah bersama dengan kita, Allah akan mewujudkan kita menjadi karyawan-karyawan yang cemerlang. Amin. Pekerjaan sesulit apapun, seberat apapun, kalau berjalan bersama Allah yang misi, Allah akan memunculkan engkau seperti anak-anak yang cemerlang, yang memuliakan Tuhan dan berkreasi berkarya menjadi berkat. Pelayanan, sekarang mari kita bicara pelayanan. Pelayanan seberat apapun, pelayanan sesulit apapun tantangannya, yang udah ikut dengan saya lama seperti Kak Leli misalnya, sudah tahu pelayanan tantangannya seperti apa, sesulit apapun. Tapi puji Tuhan, sesulit apapun tantangan dalam pelayanan, Allah selama bersama dengan kita, tidak meninggalkan kita. Kita dituntun loh kepada hal-hal yang kita perlu damai sejahtera, dan kita dituntun kepada hikmat yang satu, hikmat yang lain, untuk kita nggak merasa kalah. Kita selalu merasa kita berada dalam kemenangan. Amin. Dan kalau gitu, apa yang harus kita lakukan?
Kita sudah dengar nilai diri kita di hadapan Allah. Kita dipeluk, kita tidak pernah ditolak, kita dipilih, kita diterima. Kita sudah dengar Allah selalu membela kita terhadap musuh kita. Musuh kita akan kekuatannya lenyap. Kita sudah dengar tadi yang ketiga bahwa ada janji-janji Tuhan. Kita sudah dengar yang keempat, ada janji Tuhan. Yang ketiga tadi ada pembelaan. Yang kedua tadi ada perintah, jangan takut, jangan bimbang. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini, lakukan dua hal ini. Jangan takut, jangan bimbang. Selama kita sedang menaati firman Tuhan dan kita sedang berlaku setia kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada gereja, jangan takut dan jangan bimbang. Kadang-kadang rasa takut karena kita nggak dalam jalan kesetiaan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saya dan saudara ada waktunya di mana mungkin kita ragu-ragu, kaki kita ini sedang berdiri di mana? Jalan hidup saya ini sedang ada di mana? Jika kita sedang ragu-ragu, saudara, apakah jalan kita atau kehidupan kita sekarang jauh atau dekat dengan Tuhan? Selidikilah hati nurani kita malam hari ini. Apakah kita harus segera berlari kepada Tuhan? Kadang-kadang sebenarnya kita sudah jauh. Kita ragu-ragu. Kalau itu yang menjadi kata hati nurani kita, detak di dada kita. Hei, engkau ini udah jauh dari Tuhan. Ayo lari kepada Tuhan. Berlarinya seperti apa? Berlarilah sampai kita benar-benar merasakan tangan Tuhan menerima kita. Larinya jangan tanggung. Larinya itu balik sampai kita merasakan tangan Tuhan yang memeluk kita. Lari kepada Tuhan sampai kita merasakan saya dipilih Tuhan. Lari kepada Tuhan sampai kita merasakan kita diterima dan dikasihinya. Kalau saya sore hari ini sedang berbicara kepada saudara yang di sini, karena sebelumnya saya sudah lari kepada Tuhan. Saya merasa saya jauh dari Tuhan. Tapi saya lari kepada Tuhan. Dan apa yang saya dapat? Tuhan gak menolak saya. Tuhan katakan firman Tuhan yang tadi, engkau adalah hambaku. Aku adalah hambanya Tuhan. Saya dirayakan oleh Tuhan, bukan oleh saudara-saudara, menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya merasakan Tuhan memeluk saya. Orang lain melemparkan panah api, orang lain melemparkan penghakiman, tetapi saya bersaksi di sini. Saya dipilih Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Saya tidak dibuang oleh Tuhan. Saya tidak ditolak oleh Tuhan. Kalau sebuah organisasi, gereja apapun menolak kita, menolak saya, ketahuilah, jangan sedih. Tuhan tidak menolak. Amin. Bahkan di firman Tuhan ada dikatakan, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu. Bisa diterjemahkan menolakmu, membuangmu. Ayahmu menolak, ayahmu meninggalkanmu, ibumu meninggalkanmu sekalipun. Tetapi Tuhan menyambut kita. Apa lagi harus kita lakukan? Saudara-saudara, di tengah beratnya beban dan situasi yang kita hadapi, ke depan ekonomi mungkin tidak semakin mudah buat kita, mungkin semakin sulit, kesehatan kita mungkin semakin menurun, beban hidup kita semakin berat, mencari pekerjaan semakin sulit. Saudara, beban situasi yang kita hadapi, yang harus kita lakukan, justru kita perlu mempererat tali kasih kita dengan komunitas yang kita miliki, seperti keluarga gereja saat ini. Karena jangan sampai ketika kita justru sulit, ketika justru kita tertekan, ketika kita punya beban, bahkan ketika kita dalam masalah,
contoh masalah hubungan dengan suami istri, contoh hubungan ayah dengan anak, contoh hubungan bawahan dengan atasan, contoh hubungan kita nggak punya makanan, kita planning ke depan nggak punya uang buat sekolah anak. Justru disitulah kita harus semakin mempererat, bukan saling meninggalkan. Tetapi banyak orang Kristen ketika temannya, pemimpinnya, saudaranya, sahabatnya dalam kesulitan kehidupannya, entah karena dosa, entah karena kesalahan, entah karena pelanggaran, justru ditinggalkan. Yang harus kita lakukan, kalau kita percaya tadi jangan takut, jangan bimbang, kita jangan sendiri. Kita justru mempererat tali kasih. Saya senang dengan saudara-saudara yang ada ini, dengan Juan, Kak Leli, dengan orang-orang yang tidak bersama kita hari ini, tetapi keluarga gereja kita. Justru di saat kita punya persoalan, kita bukan saling menghakimi, tetapi kita mempererat tali kasih, mengembangkan saling pengertian, karena disitulah Bapa pakai cara itu untuk kita saling menguatkan. Yang terakhir, di tengah masalah yang terlalu rumit. Nah, ini masalah udah rumit banget. Sampai saya tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Saya tidak dapat merubah orang itu. Saya tidak dapat merubah keadaan. Di saat seperti itulah waktu yang paling tepat untuk saya mengizinkan Allah lakukan. Allah melakukannya bagi saya. Punya pernah persoalan kayak gini? Gue tuh udah usaha, saya tuh udah usaha ya. Tapi orang itu gak bisa berubah, keadaan gak bisa berubah. Kadang-kadang di saat seperti itu, justru Tuhan bilang, serahin dia, pembelaan yang tadi kita baca akan terjadi buat kita. Kita gak bisa rubah orang, kita gak bisa rubah keadaan, kita tidak bisa rubah situasi. Yang bisa kita lakukan, izinkan Allah melakukannya bagi kita. Amin. Amin. Kita berdoa, kita nyanyi lagu Tuhan selalu menolongku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk bersyukur bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Respon kepada firman Tuhan hanya dapat dilakukan oleh saudara, baik yang ada di sini maupun yang sedang menyaksikan dari media sosial. Hanya saudara yang bisa menentukan respon saudara bagaimana kepada firman yang baru kita dengar malam hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat janji-Mu. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tegak berdiri. Sebab Bapa pegang tangan kami, membawa kami kepada kemenangan. Tuntunlah kami Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya